kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40.000 rumah yang sudah kita bangun per 20 Oktober. Ya. Dan itu juga akan terus bertambah. Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada, misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan. Ya, terutama buat masyarakat berpenghasilan rendah. Semua bisa sebutkan angka besar-besar. Itu menyenangkan buat kuping rakyat. Dalam konteks untuk rakyat, kita setuju. Tapi bagaimana menuju sana? Itulah. Apa sih yang membedakan antara mimpi dan cita-cita, rencana dan kerja kan? Rencananya gimana? Kerjanya gimana? Bagaimana dapatkan lahannya? Mau lahan para koruptor? Kalau kemudian ada novum, bukti baru, digugat ulang, nggak jadi lagi, segala macam gitu loh. Nah, dengernya tuh enak ya. 3 juta rumah buat rakyat, sebagai bagian dari bangsa ini tentunya kita senang dong. Ya. Segala sesuatu yang dibangun, dibuat untuk rakyat, kita pasti gembira. Tapi bagaimana menuju ke sana? Tanahnya dari mana? Oke, kemampuan produksi kita untuk membangun rumah-rumah itu kesiapannya bagaimana? Setiap wilayah mau membangun bagaimana? Dalam pidato Pak Prabowo tadi, pesisir sekian, desa sekian, kota sekian. Oke, kota mana yang berapa? Kota pesisir mana berapa? Desa mana yang berapa? Itu kan kita butuh jelas dong. Kemarin kan sudah sempat raker ya sama Menteri ARA. Ya. Apakah tidak dijelaskan di sana pertanyaan-pertanyaan dari... Enggak, menurut saya gini. Dalam momen diskusi kita malam ini, uraikan dong. Oke. Raker itu kan didengar sebagai anggota DPR. Ini kan rakyat dengar. Gimana caranya? Ayo. Kemarin tiba-tiba kita tersentak-sentak. Orang bilang kesaktian luar biasa. Dari Oktober, November, Desember, Januari, 40.000 rumah sudah dibangun. Bagaimana mempertanggungjawabkan itu? Tadi saya tanya sama Bung Fahri sebelum acara, itu betul itu 40.000. Dia bilang itu waktu dibangun zaman Jokowi. Ya jangan diklaim dong. Jangan dong kerbau punya susu sapi punya nama gitu loh. Bahwa kemudian seolah-olah dalam 4 bulan hampir semua teman-teman kontraktor kontak saya. Gimana ngitungnya yang 40.000 rumah dalam 4 bulan APBN-nya belum kelar. Oke. Itu loh. Enggak, nah maksudnya gini lah. Oke lah, rakyat mau yang kerja. Rakyat mau bukti nyata. Rakyat sudah capek dengar yang indah-indah gitu loh. Di pemilu sudah disampaikan, di pileg sudah, di pilpres sudah, di pilkada sudah. Semuanya indah. Sekarang rakyat mau tahu caranya bagaimana ke sana. Oke. Angkanya bagaimana. Bagaimana lu dapatkan 300 juta meter tanah untuk membangun 3 juta rumah itu. Oke. Bisa dapat tanahnya bisa. Jangan-jangan di gunung-gunung sana. Seperti yang diberitakan di TV tadi kan disampaikan, banyak yang tidak terpakai, tidak terjual, mangkrak, sudah jadi nggak dipakai, aksesnya susah. Jadi gini, kita ini mau serius nggak sih buat rakyat? Atau ada bisnis di balik kata rakyat ini? Tanah 3 juta, kita bicara 25 juta ya, kita mulai dari 3 juta, ini dibagi terhadap 75.000 desa. Oke. Berapa? Satu desa 25 unit rumah. 25 unit rumah, tanya pengembang Adinda ini dari APRC, Junaidi, satu tipe 36 membutuhkan 70 meter tanah. Artinya satu desa punya hanya dibutuhkan 3.000 meter. Nah, apa peta jalan dari pengentasan kemiskinan ini? Desentralisasi ekonomi.
Pak Prabowo ini meyakinkan kalau kita mau mengentaskan kemiskinan, kita ciptakan certainty. Karena konsep urbanisasi itu adalah orang mencari kepastian dari desa ke kota. Saya bisa potong sebentar, gini. Silakan. Yang disampaikan Pak Satgas berbeda dengan disampaikan Pak Menteri. Bedanya di mana? Pak Menteri tidak mendistribusikan per desa 27 rumah. Pak Menteri bilang tanahnya dari hasil korupsi, dari hasil ini segala macam. Nah, jarang itu hasil korupsi yang disimpannya di desa-desa. Artinya harus ada pembelanjaan dong kalau tanah-tanah dari desa, harus ada negosiasi kalau menggunakan tanah kas desa, tanah bengkok dan sebagainya gitu loh. Ini kan dua konsep yang berbeda. Nah, ini yang saya bilang, yuk kita jujur sama rakyat. Sampai seperti yang rumah 40.000. 40.000 itu karyanya menteri sekarang atau karyanya Pak Basuki yang kemudian diterima hasilnya oleh menteri sekarang. Nah, jujur-jujur begini aja. Gini, saya tahu kondisi ekonomi kita sedang tidak bagus. Ada banyak program yang membutuhkan banyak anggaran. Oke? Rakyat tahu ekonomi sedang buruk sekarang ini. Harga barang, daya beli dan sebagainya. Yang dibutuhkan rakyat apa? Ketenangan. Ketenangan bisa didapatkan dengan bagaimana? Kejujuran para pemimpinnya. Jujurlah bahwa 40.000 rumah itu bukan dibangun dari Oktober sampai sekarang, tapi diserah terimakan bulan Oktober. Baik, nanti Pak Dian bisa menanyakan pada pengembang. Bukan. Biar saya selesaikan dulu. Bukan, maksudnya jujurlah bahwa kemudian yang Bapak sampaikan dan yang disampaikan menterinya nggak sinkron. Oke, Bang Adian. Baik, lalu sebelum saya kita ke bicara siapa? sekarang kan bahwa Baik. Pak Presiden mengatakan ikan itu kalau busuk palai dulu. Jadi bilang saya harus ngasih contoh. Saya kan mantan pengusaha, ya. Karena saya mantan pengusaha udah, saya mau menyumbangkan lahan saya 2,5 hektar yang di Tangerang itu, dan saya akan koordinir teman-teman saya untuk bersama-sama membangun dan mengisi. Dan saya akan berikan gratis, itu kriterianya dia. Baik. Jadi itu bukan dari program yang dari Satgas atau Kementerian Perumahan. Oh, jadi itu bukan program pemerintah? Bukan, Itu itu kan program tanah perorangan. dia. Tanah dia. Enggak. Dia bisa menggunakan tanah siapapun termasuk tanah dia. Yang jadi pertanyaan adalah itu program pemerintah atau program perorangan? Loh, Oke, itu baik. kan program Nanti Menteri. dijawab. Menteri kan boleh bikin program. Enggak, Kami kalau kan Menteri ceritakan bikin yang kami program, berikan adalah dari kalau Satgas, itu tunggu dulu. Ya, kalau Aspek Menteri kita bikin Presiden program yang ya dijalankan. program pemerintah. Kenapa? Kalau Menteri yang buat program, Ya. ya program negara. Ya program, boleh saja. Memang dia harus bikin program kok. ya enggak yang 2 hektar yang segala macam itu program negara Sumbangan. di bawah naungan Satgas Bukan. atau program Bukan. orang. Bukan, itu inisiatif Pak Menteri untuk menghibahkan, memberikan contoh untuk memanggil para pengusaha lainnya untuk terpanggil. Dan melakukan sejauh ini hal udah sama. banyak pengusaha yang Ya terpanggil. baru beliau lah. Oke, Baru baik. beliau Nanti kita lah. lanjutkan lagi. Oke. Saudara ambisi pemerintah membangun. Hitung dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru ngitung. Itu loh. Ini problem. Kenapa? Nanti akan ada rumah gratis. Lu tahu gak korbannya siapa dari omongan seperti itu? Pengembang segala macam dibatalkan pembelian, DP ditarik, banyak sekali. Saran saya menuju 100 hari pemerintahan Pak Prabowo, seluruh menterinya terkait dalam pembicaraan kita malam ini, Menteri Perumahan ini, hitung dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru ngitung. Nanti rakyat kecewa, rakyat merasa terkorbankan lagi. Termasuk misalnya siap nggak 3.700 pengusaha pengembang perumahan rakyat ini cuma dapat 270 rumah. 200 enggak dong, 270 rumah per pengembang kalau dibagi rata dengan target kalian. Masuk nggak hitungannya? Terkait dengan yang disampaikan Mbak tadi itu, rumah kelas apa yang mau dibangun? Jangan-jangan mereka tidak punya kemampuan membangun spek perumahan perkotaan. Oke. Itu loh. Lalu kita kasih bangun spek perkotaan, gagal lagi di desa mangkrak, di kota mangkrak. Oke. Itu loh, yang habis uang negara. Tapi saya ingatkan, zaman Pak Jokowi belum ada pemerintah bangun. Tidak ada pemerintah tidak pernah membangun rumah 1 juta. Pemerintah memberikan relaksasi. Yes, itu adalah interest yang murah. Ini pertama kali Pak Prabowo ingin memberikan rumah kepada orang yang miskin. Oke, tapi coba diklarifikasi. Tunggu dulu, saya Tadi jelaskan. dibilang gratis, Makanya tiba-tiba saya sekarang untuk MBR. Jangan bicara gratis dulu. Langsung Tadi aja, sudah Pak. dijelaskan. Pak Bon, langsung aja Pak Bon. Ya, jadi yang mau diberikan oleh Pak Prabowo, kita harus mencari, memastikan postur kemiskinan ini. Kita belum Oke. ada postur kemiskinan nasional. Sehingga
Pak Prabowo menginstruksikan ini kepada Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko sedang membuat postur kemiskinan nasional. Jadi katakan kalau kita bilang orang miskin itu apa? Standar dia gaji pendapatan 1 juta atau tidak? Karena dia yang akan berhak mendapatkan. Kenapa saya bilang tidak akan mangkrak? Karena calon penerima ini adalah orang yang membutuhkan rumah. Beda dengan kasus FLPP. Nggak, tapi bedanya dengan pemerintah sebelumnya tentang pemerintah tidak pernah bangun rumah lalu sekarang pemerintah yang bangun rumah itu gimana ya? Gua masih Begini, belum kan nangkap. kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh tuh cuma dapat relaksasi. MBR itu Artinya bahwa ini rumah betul-betul gratis nih. Gratis. 3 juta itu gratis. betul gratis. Clear ya? Clear. Wow. Oke, rakyat tidak perlu Baik. mencicil. Tidak. Tidak. Negara mencicil 600.000, Oke. cicilan itu negara yang bayar. Enggak, artinya negara misalnya tagihan cicilan 1,2, negara 600, rakyat 600 atau semuanya ditanggung negara nih. Bukan, 600 kita tetapkan, 600 tipe 36 tanah 70 itu berlokasi di desa. Oh. Oke? Oke. Artinya ini si pemilik rumah ini, si yang mengambil rumah ini sama sekali tidak bayar serupiah pun. Tidak. Clear ya? Clear. Anda Oh, sekarang ini rakyat harus dengar nih. Ya, harus dong. Kenapa? Iya dong. Oke, Dasarnya kenapa baik. begitu? Sekarang gini, Anda aja lah. Anda nih tiap bulan terima kok 720.000 dengan kompensasi dari subsidi Petralite kok 3.000. Ya. Puluhan tahun ini. Pak Prabowo kan dari awal saya bilang dia mengangkat dari keadilan sosial, ya kan? Pintu masuknya pasal 33 ayat 3. Nah, kita punya masalah nih 25 juta. Oke, baik. Kalau Kita begitu, mau menghilangkan, menekan inflasi, kalau kemiskinan tidak ada, inflasi nol, Baik. investasi masuk. Baik, Dan sudah clear. tunggu dulu, biar tahu nih Nanti cita-citanya. Kenapa harus ke desa? Ada 185 chain, supply chain kalau di dalam properti. Akan hadir industri di desa. Ya. Nah, ini grand design-nya. Ini yang ketika ini tayang jam 10 malam. Baik. Oke, pengembang-pengembang panik. Yang Oke, sudah bangun baik. rumah panik. Kenapa akan didistribusikan 2 juta rumah Oke. gratis oleh negara? Saya jelaskan. Baik. Itu Jelaskan akan aja. mengacaukan Siapa yang mau ekonomi jelaskan? kita. Saya jelaskan. Oke. Begini. singkat aja, Pak Jadi Budi. pengembang tidak akan panik, Pak Dian. Oke. Karena selama kami 8 Baik. bulan, kami itu ekosistem kami kumpulkan, Baik. kami sosialisasikan. Kami Oke, jelaskan. artinya, maaf, artinya 3 juta rumah ini gratis. Ya, saya Kata katakan Satgas. dulu ya. Kata Satgas, 3 kan? juta, dengar dulu. 3 juta gratis ya buat Kita rakyat usulkan 3 juta kenapa? Ya, 3 juta gratis untuk pengentasan kemiskinan. Tunggu dulu. Diusulkan, oke. Dasarnya Pak Prabowo heading to 8%. Dengan 3 juta, maka kan saya mau sebutkan 5 benefit subsidi produktif. Jika pemerintah memberikan kepastian 21,3 triliun akan tercipta GDP 300 triliun. Betul. Tunggu dulu, UMKM yang bangun akan ada 60 triliun. Akan ada pengurangan angka kemiskinan dengan Biarlah Itu dampak kalau sudah biarlah terbangun. itu buat Proses kalian. kesana gimana? Bukan kira-kira? sobat kalian atau apa? Enggak, yang rakyat ingin tahu jam 10 malam ketika ini ditayangkan, apakah 3 juta rumah itu gratis? Itu yang diusulkan. Belum jadi keputusan. Belum jadi keputusan. Dengar dulu, Oh, 3 belum juta jadi keputusan. kita, 3 juta kita usulkan. Ini kan sedang dipelajari di DJA, DJKN, di Kementerian Keuangan. Berapa yang disetujui? Kalau disetujui oke. katakan 2 juta, dia 2 juta. 2 juta itu gratis. Oke. Gratis. Pasti. Baik. Pasti itu. Begitu Pak Wari. Ya nanti kita lihatlah. Baik, kalau begitu saya simpulkan. Belum final. Oke teman-teman semua, itulah tadi perdebatan sengit antara Adiana Pitulu, politisi PDIP, yang berdebat dengan Boni Z Minang, seorang pengusaha, dan ada juga Pak Fahri Hamzah, politisi dari Partai Gelora. Menarik ya perdebatannya, karena terkait masalah perumahan yang akan dibangun di era Presiden Prabowo. Dan di perdebatan itu, Adiana Pitulu membongkar bahwa pernyataan dari Marwar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP, yang entah beberapa hari yang lalu itu menyatakan bahwa sudah membangun 40.000 unit rumah sejak 20 Oktober 2024. Dan di acara tadi Adiana Pitulu clear ya membantah pernyataan itu, karena informasi yang didapat oleh Adiana Pitulu itu langsung bersumber dari Fahri Hamzah yang ada di acara tersebut.
Dan selain masalah pernyataan dari Menteri PKP Marwar Sirait yang dianggap itu pembangunan 40.000 rumah itu yang sebenarnya dibangun masa pemerintahan Jokowi, seolah-olah diklaim itu dibangun semasa pemerintahan baru sekarang ya. Padahal baru beberapa bulan saja bisa membangun sebanyak itu. Dan selain itu Adian Apituluh juga menyoroti program 3 juta rumah gratis. Dia tadi itu mencecar apakah 2 juta rumah yang akan dibangun di perdesaan itu dan yang 1 juta itu dibangun di kota. Apakah semua itu gratis? Nah, tadi seperti yang kita lihat bersama, kita tonton bersama, itu Fahri Hamzah mengatakan semuanya gratis. Nah, Adian kembali mengejar, yakin. Nah, itu akhirnya ada celetupan dari Fahri Hamzah bahwa program itu belum jadi keputusan dan menunggu nanti ya masih menunggu keputusannya itu gratis atau tidak. Dan apapun yang terbaik buat rakyat tentu saja kita wajib mendukung ya program-program dari pemerintah. Tapi jangan sampai ya menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Ya mungkin cukup sekian ya video kali ini dan semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.